Bukan saya membunuh, tidak ada orang saya bunuh. Ada sidik jari saya tapi dia lengketkan ke tangan saya, dia pegang begini, dia lengketkan di tembok. Dia suruh saya tanda tangan kertas kosong di bawah Pak. Baru dia karang sendiri. Jadi saya hantam itu polisi dalam persidangan, lompat semua jaksa, lompat jendela semua. Langsung 25 tahun. Tanpa jatuh palu Pak. Siapa kita tunggu Mas? Itu orang di dalam rumah itu masuk, ambil tempe saya. Dia bilang itu orang sudah meninggal Pak. Kenapa kita mau tunggu-tunggu lagi? Taksi naik dari sana, tiba di rumah sana, keluar, masuk itu orang di rumah itu. Dia bilang, siapa gitu sopir taksi? Itu di rumah itu masuk itu tidak bayar Pak. Dia lari pergi lagi mobilnya. Ya, selamat sore. Kembali kita ke acara Pokari Podcast Radar Makassar Inkata.com dengan saya Faisal Hamdan. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pak Salampesi. Salampesi. Selamat sore Pak Salampesi. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak. Ya, jadi Pak Salampesi ini adalah pelaku pembunuhan satu keluarga di Karundrung yang ditetapkan terdakwa oleh hakim pada waktu itu, dan sekarang kita ingin menanyainya tentang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Pak Salampesi, benarkah kita yang melakukan itu pembunuhan? Itu tidak benar. Oh, kenapa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, pertama kali saya ke Minasa Upah. Akhirnya saya dengar di sana cerita-cerita katanya Ahmadi meninggal. Ya. Ahmadinya meninggal katanya. Jadi saya mendarat di Karundrung. Akhirnya saya mendarat di Karundrung. Dalam kemudian saya pulang Pak. Ya. Saya pulang sampai Salapan, ada intel yang ikut. Baju pakaian putih-putih, baju putih. Ya, kita ditangkap pada waktu itu. Dia menipu saya Pak, dia bilang mau gandeng ke rumah. Oh ya. Ternyata dia tidak gandeng ke rumah, dia bawa di rumah tanpa minuman. Kemana Pak? Ke Perumnas tanpa minuman. Oh, Perumnas tanpa minuman. Dia bilang saya dikasih mabuk? Tidak, saya bilang saya tidak minum. Oh, iya. Saya bilang begitu, saya tidak minum Pak. Biar dipaksa saya orang tidak biasa minum. Tapi kenapa bisa Bapak yang dipenjara? Ya begitu, tidak bisa, saya bilang tidak bisa minum. Akhirnya dalam kemudian begitu dalam warung dia bilang kita bawa mie Salampesi. Dia bawa mie di atas mobil. Ya. Ada 4 orang menunggu temannya. Terus dia sorong naik di atas mobil Harto. Nah, itu. Bapak dibawa kemana pada waktu itu? Saya tiba di Talas Salapang, dia bilang sama saya, Salampesi, sini kau dulu, saya dulu, saya mau gandeng kamu ke rumahmu, ke Sungai Minasa. Ternyata dia tidak bawa ke rumah saya. Bapak dibawa kemana? Saya dibawa di tempat minuman, begitu. Ya, dia basah di tempat minuman. Terus dia lempar di atas mobil. Naik kau yang membunuh. Saya bilang tidak ada orang saya bunuh Pak. Biar apa saya tidak ada orang saya bunuh. Oh, mobil itu langsung Bapak dibawa ke penjara? Bawa ke Polda. Ke Polda? Polda Wali Kota. Di situ saya dibawa. Poltabes? Di Poltabes, di Polda. Iya. Bukan di Poltabes, di Polda Wali Kota. Oh iya. Nah di situ saya dibawa. Itu di jalan mana itu? Di Wali Kota ada Polda di situ. Belum pindah di bawah. Iya, belum pindah di bawah gitu. Akhirnya sampai di sana di Polda Wali Kota, di penjara saya di dalam. Ya. Biar besokannya saya tidak boleh diketemukan saya. Iya, kalau ibu datang kau tidak bisa besok, tidak ada orangnya. Padahal saya ada di dalam.
Tapi Pak Salam Besi kenal Ahmadi? Saya kenal Keluarga Bapak? keluarga saya. Bapak tahu bahwa dia meninggal? Saya dengar di koran, Pak. Lewat 1 hari pembunuhan saya datang di lokasi, Pak. Karena bukan Bapak yang membunuh. Iya, bukan siapa, saya. Pak? Bukan saya membunuh. Tidak ada orang saya bunuh, Pak. Hanya saja ditangkap. Iya, tanpa saya ada ditangkap. bukti. Iya, tidak ada bukti. Hubungan Bapak dengan Ahmadi bagaimana? Hubungan Bapak dengan Ahmadi baik-baik, Pak. Pernah ada cekcok? Tidak pernah. Disuruh jaga anak istri, bapak ibu jaga, Iya. jaga ini Om Salampesi jaga, karena saya pergi kerja. Karena ada orang kerja, dia bilang, Pak Ahmadi kamu jaga ini kamu semua. Saya bilang iya, saya jaga Pak. Sampai Ahmadi pulang. Terakhir Bapak ketemu Ahmadi sebelum pembunuhan itu kapan? Berapa hari sebelum pembunuhan? Lewat 1 hari pembunuhan. Oh, lewat 1 hari. Iya. Bapak yang terakhir berkunjung ke sana. Iya, yang membunuh ndak tahu lari kemana semua. Bapak tahu Pak Ahmadi ada masalah dengan orang lain atau bagaimana? Atau dia pernah cerita ke Bapak? Bilang saya ada masalah dengan orang lain. Tidak pernah dia cerita. Tidak pernah. Hanya saya dengan 1 dia. hari sebelum pembunuhan itu terjadi, Iya. Ahmadi ngomong apa ke Bapak? Bicara apa ke Bapak? Tidak ada Pak bicara apa-apa. Tidak ada. Iya, tidak ada. Gerak-geriknya bagaimana? Ada tidak tanda-tanda bahwa dia akan meninggal subuhnya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Iya, Tetap riang. tetap. Bapak mengenal Ahmadi bagaimana, Pak? Dia orang Saya yang seperti kenal apa? Ahmadi karena Ahmadi dengan om saya baku lagu Pak. Tidak. Dengan Salampesi. Mereka berdua baku lagu. Salampesi punya istri, Ahmadi punya istri, adik sekandung. Mereka baku lagu berdua dengan Salampesi. Yang ditempati mati itu rumah Salampesi punya rumah Pak, ditempati mati. Salampesi. Salampesi yang punya Itu rumah. apanya kita? Itu saya punya om. Oh, kita punya. Oh. Iya, yang kerja di Samsa. Ahmadi Faisal. kerja di mana? Ahmadi kerja di Sudiang, Oh, Sudia. di rumah sakit. Tapi memang pada waktu itu dia orang yang istilahnya orang berada. Dia mekelar Pak, beli mobil, jual kembali, beli tanah, bangun rumah, jual kembali. Mekelar dia. Bapak tidak pernah dengar ada musuh atau saingan usaha dari Ahmadi pada waktu itu? Pernah 1 kali saya dengar, tapi begitulah Pak. Karena biar soal anak-anak, nak pukuli orang punya anak. Ahmadi. Kalau datang mamanya, kenapa kanu anak saya, mamanya dipukul. Ahmadi. Iya, pernah diperiksa di Kapolsek Rapocini. Oh, iya. Iya. Karena dia pemain karate Pak, karateka. Terus Pak Salampesi kita kembali setibanya Bapak kan dituduh sebagai pembunuh Ahmadi. Terus Bapak dibawa ke Polda di Jalan Ahmad Yani. Iya. Setibanya di kantor polisi, bagaimana cara kepolisian mengetahui bahwa Bapaklah pelakunya sehingga pantas untuk dilimpahkan ke kejaksaan? Karena saya Ada tahu sidik jari Bapak tidak yang ditemukan? ada sidik jari saya, tapi dia lengketkan Pak, tangan saya dia pegang begini, dia lengketkan di tembok. Bapak dipaksa untuk menempelkan tangan Bapak ke Tidak tembok? dipaksa, tapi dia pegang sendiri tangan saya, baru dia bawa ke tembok, dia lengketkan begini. Oh, atas dasar itulah Iya. Bapak dituduh sebagai pembunuhnya. Hanya omong saya salah Pak. Iya. Saya bilang bisa tinggal di om saya punya rumah, Om Salampesi. Tanggapannya polisi, dia bilang, oh ini yang membunuh ini. Padahal Bapak tidak tidak ambil membunuh. pengacara pada waktu itu untuk Ambil membuktikan. pengacara 7 Pak, Tapi tidak ada yang berhasil semua. gagal semua. Gagal semua karena sudah ditekan Pak. Andi Batiar sudah tekan. Kau kasih bukti Salampesi. Akhirnya gila-gila itu polisinya Pak. Pak Darius, gila-gila. Gara-gara ini. Dan ini sudah sembuh Pak, karena saya sudah maafkan. Sering saya ke rumahnya itu polisi. Yang 2 Balangkota sampai sekarang sudah sembuh. Masuk Bayangkara gara-gara kasus Karundung dia masuk. Pak Salampesi, bisa kita cerita bagaimana
kejadian pada waktu itu sehingga Ahmadi sekeluarga ini meninggal. Dan siapa-siapa identitas nama yang meninggal yang bersama-sama Ahmadi pada waktu itu? Ahmadi. Iya. Kalau suami istri saya tahu namanya, tapi yang kemanakan itu 4 itu saya kurang tahu namanya. Istrinya namanya siapa? Sicilia. Siapa? Sicilia. Iya. Anaknya 4 orang. Anaknya 4, saya tidak tahu. Juga ikut dibunuh. Ikut dibunuh semua, tapi bukan saya yang membunuh mereka. Tapi waktu setelah pembunuhan, Bapak sempat masuk ke rumah tidak dibawa oleh polisi? Saya dibawa masuk. Masih ada mayat? Sudah tidak ada semua. Mayat saya tidak tahu di mana dikuburkan itu. Tidak tahu saya. Itu keluarga saya di mana dikuburkan, tidak tahu saya. Bapak juga tidak pernah tahu di mana mayat Ahmadi sekeluarga ini dikuburkan? Saya tidak tahu. Waktu dibunuh dia dilempar kemana? Disembunyi kemana mayat? Oh, itu orang lain kasih masuk dalam sumur, Pak. Bukan saya. Iya, enggak, bukan Semua? saya. Semua. Sebagian ada di bawah kolong itu, Ji. Kalau jasad Ahmadi dan istrinya dibuang kemana? Ke sumur? Itu juga saya tidak tahu, Pak. Yang membunuhnya, yang lain yang membuang itu ya. Begitu, Pak. Yang Bapak tahu waktu di hari itu, siapa? Setelah Bapak kan sehari sebelum pembunuhan itu Bapak ada di sana. Iya, saya ke Minasaupa dulu, Pak. Ke orang tua. Kebetulan di situ tetangga-tetangga semua cerita katanya Ahmadi meninggal, Pak. Jadi saya datang di lokasi, Pak. Lewat sampai di lokasi apa ya? Sampai di lokasi ada ngomong saya salah, Pak. Saya bilang bisa tinggal di Om Salapesi punya rumah. Begitu saja omong saya, Pak. Tapi Bapak yang berkunjung terakhir ke sana atau ada orang setelah Bapak yang ada yang membunuh, itu yang pertama, Pak. Oh, yang membunuh? Yang pertama, saya tidak tahu, tidak saling mengenal. Oh, tapi Bapak sempat lihat itu pembunuh? Saya tidak tahu, saya tidak sempat lihat yang membunuh. Lewat satu hari pembunuhan, saya tiba lokasi. Oh, iya. Jadi dikuburkan ini mayat, saya tidak tahu di mana dikuburkan. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang saya tidak tahu di mana kuburnya. Keluarganya yang lain tidak ada yang tahu? Kalau keluarga yang lain mungkin dia tahu. Tapi Bapak tidak. Keluarga Ahmadi. Terakhir Ahmadi bicara apa ke Bapak? Tidak ada bicara apa-apa. Waktu Bapak di rumahnya? Tidak ada bicara apa-apa. Perilakunya pada waktu itu bagaimana, Pak? Ya santai saja, ketawa sama kita atau bagaimana? Tidak, itu saja bicara, jaga kemenakanmu, iparmu. Iya, jaga, saya jaga saudara. Iya. Jadi tanda-tandanya itu ya? Tidak tahu itu, Pak. Tanda-tandanya. Minum dulu, Pak. Iya. Ya, kita minum dulu, Pak, karena ini pembicaraan sudah agak ini. Jadi kita tidak tahu siapa pembunuhnya. Iya, Pak. Tapi tidak saling mengenal. Setelah dibunuh, dengar cerita dari keluarga di Minasaupa, iya. Bapak langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi lewat satu hari pembunuhan. Oh, lewat satu hari? Iya, pembunuhan. Jenazah masih ada di sana, Pak? Tidak ada, Pak. Sudah dikuburkan, tidak tahu di mana dikuburnya. Pak, ada cerita mistis yang bertahun-tahun berkembang di kalangan masyarakat terkait pembunuhan itu. Katanya ada taksi yang biasa ditelepon datang atau iya, memang benar, Pak. Benar. Itu benar. Benar, Pak. Ada pengalaman Bapak? Tidak ada, Pak. Hanya orang cerita ada taksi datang, beli tempe, diambil tempenya masuk ke rumah itu, tidak keluar-keluar. Tidak keluar-keluar? Iya. Nanti orang jalan, siapa kita tunggu, Mas? Itu orang di dalam rumah itu masuk, ambil tempe saya. Dia bilang itu orang sudah meninggal, Pak. Kenapa kita mau tunggu-tunggui lagi? Terpaksa dia pergi. Iya. Bapak pada waktu itu tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Sungai Minasa, Pak, di Kampung Jangka. Iya. Sering ke rumah Ahmadi? Sering ke rumah Ahmadi biasa. Selain cerita penjual tempe ada lagi?
cerita dari taksi taksi naik dari sana, tiba di rumah sana, keluar masuk itu orang di rumah itu, dia bilang siapa gitu sopir taksi itu rumah itu, masuk itu ndak bayar dia lari pergi lagi mobilnya. Serang juga Pak ya? Iya. Itu sampai sekarang ya? Sekarang sudah aman Pak. Iya. Itu rumah sekarang masih milik Om Salam PC? Sudah dijual Pak, 30 juta dijualkan. Oh siapa yang? Orang, nggak tahu orang siapa, beli orang Selayar. Kenapa dijual? Ya, apakah begitu. Memang mengganggu ada? Nggak tahu itu Pak, karena saya tidak tahu. Sampai sekarang nggak pernah ketemu sama Om Salim PC? Sudah meninggal Pak. Oh sudah meninggal. Di Pelau. Oh Pelau ya? Iya Pelau. Jadi sekarang yang tinggal rumah di sana yang pembeli sekarang atau sudah dibeli lagi orang? Sudah, orang yang beli sudah tinggal di situ, jual barang campuran. Bapak pernah ke sana? Pernah, biasa langgar di depan Kapolsek yang periksa saya, Pak Rahman, biasa langgar situ. Biasa. Iya, orang tinggal terus, orang menjual di situ karena sudah dibeli. Iya. Terus setelah Bapak ditetapkan sebagai tersangka dan sebagai terdakwa oleh pengadilan, apa yang dilakukan polisi dengan Bapak sehingga Bapak bisa pasrah atau rela sehingga mau mengakui itu perbuatan? Sebenarnya saya itu tidak mengakui karena saya dipaksa Pak Hakim Pagasa. Dipaksa dalam bentuk apa? Di bentuk saya dibakar. Dibakar saya, kepala saya dalam dos dibakar, disiram bensin. Disiram bensin Pak. Baru dibakar? Dibakar Pak. Om Salam PC tidak dimakan api. Dibakar rokok, baca salawat, ditempel begini, sapu begini, hilang luka-lukanya semua. Di strong 2 kali di Polda. Dia bilang kau mati, saya bilang tidak mati polisi. Memangnya saya memang tidak membunuh polisi, tidak ada orang saya bunuh. Iya. Jadi terakhir Bapak akui tidak? Ya akui memang begitu Pak. Tanda tangan sudah nak ketisa, tidak mau tanda tangan. Saya kasih tergantung itu HP. Akhirnya mereka bikin HP sendiri, karang sendiri di HP. Tanda tangan juga sendiri. Dia suruh saya tanda tangan kertas kosong di bawah Pak. Baru dia karang sendiri. Bapak tanda tangan? Saya tanda tangan di bawah. Dia karang sendiri di HP. Mengaku Salam PC begini. Sampai penuh di bawah. Di pengadilan hakim membenarkan itu atau Bapak melawan juga keputusan pengadilan? Saya melawan Pak. Jadi saya hantam itu polisi dalam persidangan, ya. Lumpat semua jaksa, lumpat jendela semua. Oh sempat ricu pada waktu? Ricu Pak. Pas 2 tahun kemudian di sidang, saya bikin ricu di dalam. Akhirnya saya hantam polisi di dalam, pas 10 lawan saya sendiri. Mereka lumpat jendela semua jaksa. Hakim lari pintu belakang, pengacara lari. Dia bilang Salam PC mengamuk. Dia lari saya di sel di belakang, saya hantam sel, tabungkar roboh 1 kali. Iya. Terus Bapak pada waktu itu kemana Pak? Pada waktu itu kemana? Dia lari ke rutan. Langsung 25 tahun. Tanpa jatuh palu Pak. Saya bilang, ukur sebarang bangku sih. Apa boleh buat, nasibku begini. Tanpa perbuatan. Bagaimana keluarga Bapak dan keluarga Ahmadi pada waktu itu menyaksikan peristiwa itu? Baik-baik Pak, keluarga Ahmadi. Ibunya, dia bilang saya orang baik-baik. Ibunya Ahmadi. Jadi pertanyakan 5 orang ini pelaku, kau kenal Salam PC? Tidak kenal. 5 orang tidak ada yang kenal, biar satu. Bapak 5 orang ditangkap? 5 orang pelaku Pak, bukan saya. 5 orang pelaku? Iya, ditangkap di Jakarta, ditangkap Kalimantan, ditangkap di Karundung.
Bapak ikut juga? Saya tidak ikut, Pak. Saya tidak saling mengenal. Dipertanyakan di Tapi pengadilan. sama-sama di penjara ya? Sama-sama di penjara. Seumur hidup semua. Bapak berapa tahun? Seumur hidup 25 tahun. 25 tahun? Iya. Tapi hanya saya jalani Bapak cuma 13 tahun. 1 bulan bebas dari lembaga. Karena berkelakuan baik. Tidak pernah bikin pelanggaran selama itu. Bapak menjalani hukuman di penjara berapa tahun? 13 tahun 1 bulan. 13 tahun. Selama di penjara Bapak, bagaimana perasaan Bapak di penjara? Ya baik-baik saja. Kayak rumah sendiri. Bagaimana respon tahanan lain waktu mereka mengetahui, oh ini loh pembunuh satu keluarga di Parunggu? Tidak ada, semua aman-aman saja. Aman? Iya. Dia takut Pak sama Bapak? Tidak tahu, bilang takut tidak. Mereka pada baik semua pada om. Tapi memang Bapak waktu sebelum peristiwa itu terjadi, Bapak berprofesi sebagai apa pada waktu itu? Saya pekerja di pelabuhan, di pabrik terigu. Oh, pabrik terigu, yang sudut itu ya? Iya, yang di dalam pelabuhan, jembatan. Pabrik terigu. Masih Prima dulu Pak, Prima. Sekarang berdikari. Bapak kerja di situ. Saya masih mau bertanya ini Pak. Iya. Masalah ini. Saya masih belum terlalu paham soal kan Bapak dipaksa sama polisi, Bapak dibakar. Iya. Bapak dipaksa Pak. Dibakar rokok juga ya? Dibakar rokok. Kepala juga dibakar. Kepala dibakar, kasih masuk kepala dalam dos siram bensin. Di strom 2 kali. Di strom juga? Iya. Selain itu apa lagi penyiksaan yang Bapak terima dari polisi? Mana pukulannya Pak? Hantam di sini, di dada, di perut. Pengacara Bapak pada waktu itu bagaimana Pak? Pengacara Bapak pada waktu itu, dia tahu saya pelaku. Dia tahu bukan saya pelakunya Pak. Termasuk Bang Subuncol. Tapi dia tidak munculkan fakta-fakta untuk bisa membebaskan Tidak Pak, Bapak. karena mereka Pak sudah ditekan semua. Termasuk pengacara Bapak? Iya, sudah ditekan semua itu. Diancam Pak? Diancam semua Pak Kapolda ancam, Pak Dai Baktiar ancam ke semua. Apa motif polisi untuk sehingga mau memaksa Bapak menjadi tersangka? Karena dia tidak bisa dapat pelaku Pak. Dia tumbalkan saya Pak. Tapi ada 5 orang Pak. Ada 5 orang pelaku tidak saling mengenal dengan saya. Dia juga ditangkap? Ditangkap semua 5-5. Kenapa Bapak ikut? Bapak pernah bermasalah? Karena yang 5 dipaksa semua menunjuk saya Pak. Menunjuk Salam Pesi. Yang sebenarnya sampai sekarang belum pernah ditangkap-tangkap? 2 lari Pak, 2 kabur dari lembaga. Sampai sekarang tidak didapat mereka. 2 lari? Iya. Berapa orang yang ditangkap? 5 orang. Berapa semua pembunuh Pak? 5 orang pembunuh semua. 5 orang? Berapa yang ditangkap? Anak Karundung 5 ditangkap Pak, tapi ada 2 lari kabur, mereka tidak ditangkap sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, tidak didapat. Lari terus itu. Berarti cuma 3 yang ditangkap? Iya, lari waktu kebakaran 99, lari. Jebol tembok. Jebol tembok? Iya, bobol. Bapak tahu itu dari mana? Hah? Bapak tahu itu dari mana? Saya di lembaga Pak. Waktu 99 kebakaran. Termasuk Bapak juga lari. Tapi saya tahu saya punya hukuman turun. Karena saya berkeluarga baik dengan petugas semua. Akhirnya turun hukuman saya 20 tahun. Pada waktu itu tidak ada dukungan untuk Bapak? Hah? Tidak ada dukungan dari pihak lain untuk Bapak? Tidak ada. Bapak punya anak Pak? Saya punya anak 8 orang? Iya. Dia juga sering ke rumahnya kemana? Yang satu yang perempuan seringnya 1 orang. Oh, yang 1 orang? Iya. Sekarang sudah umur berapa? Sekarang sudah pelarian 82 Pak. Oh, 82. Iya. Dia juga
punya cerita tentang Ahmadi. Cerita di pengadilan, bapak saya bukan pembunuh Pak Hakim. Jadi panggil jadi saksi. Panggil jadi saksi. Mereka Pak Hakim dan Pak Jaksa tidak dipercayai. Anak 5 jadi saksi. Tidak ada yang percaya. Bagaimana kehidupan keluarga Bapak setelah Bapak dipenjarakan? Ya begitu mencari nafkah Pak, cuci pakaian, dikasih gaji pembeli beras, Cuci pakaian. cuci pakaian. Sekolah Bapak? Tidak ada yang sekolah Pak, anak-anak. Tidak ada yang sekolah. Iya. Pak, ini masih soal Ahmadi. Iya. Kan sebelum peristiwa itu terjadi, dia menitip pesan ke Bapak. Oh tidak pernah. Jaga anak-anak tadi. Oh iya dia suruh jaga. Saya jaga anaknya sampai sore Pak. Itu Bapak tidak pernah merasa tidak bahwa kenapa Pak Ahmadi mengeluarkan perkataan seperti itu? Saya tidak pernah merasa Pak. Karena pikiran saya itu, karena Pak Ahmadi itu kan pemain karateka. Pemain karate. Pun tahu. Jadi pasaran itu nggak biasa-biasa saja. Pak, tadi ada yang Bapak bilang bahwa Pak Ahmadi ini juga kadang kasar ke orang. Sering marahi anak-anak, kalau itu datang, betul marahi Pak. lagi. Iya betul. Itu memang sering dilakukan Ahmadi. Sering kalau berkelahi anaknya. Pernah dilapor polisi kan? Dilapor polisi. Itu kasus apa? Kasus pemukulan. Siapa yang mukul? Perempuan pukul perempuan. Karena masalah anak-anaknya. Berkelahi dengan itu perempuan punya anak. Begitu saja. Tetangganya? Tetangga sana. Kerunjuk. Pernah Pak Ahmadi berkelahi dengan orang lain selain Oh tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Hanya tetangganya saja. Iya tetangga. Tetangganya pada waktu itu dituduh tidak membunuh juga. Oh itu saya tidak tahu nih Pak. Di kepolisian Bapak tidak ketemu? Tidak ketemu. Sampai sekarang tetangganya itu masih tinggal di sana? Oh itu saya tidak tahu nih Pak. Karena saya lama tinggal tinggal di tempat lain saya di Sumber Minasa. Pak, setelah peristiwa itu, selama Bapak di dalam penjara, pernah tidak Bapak mimpi tentang Ahmad atau anaknya atau istri? Tidak pernah Pak. Tidak pernah dihantui juga. Kalau mimpi? Mimpi tidak pernah juga Pak. Karena memang Om tidak membunuh. Pasaran tidak membunuh mereka. Begitu. Tidak pernah ketemu Ahmad secara... Tidak pernah. Biar mimpi tidak pernah. Selama Bapak di penjara ada rasa menyesal? Tidak juga Pak. Biasa-biasa. Iya. Menyesal karena salah tangkap itu? Tidak tunjuk Pak, biasa. Bapak lalu itu dengan ikhlas saja? Iya. Kenapa Bapak ikhlas Pak? Ya begitu nih. Saya ikhlas dihukum Pak, kan tidak bersalah Pak. Bapak sedih tidak waktu mendengar Ahmadi meninggal dibantai satu keluarga? Saya hanya pergi lihat saja, ternyata saya tidak dapat dikuburkan di mana. Di Wasapari pembunuhan. Bapak menangis pada waktu itu? Tidak juga Pak. Tidak juga? Iya. Apa yang ada di pikiran Bapak waktu Bapak mengetahui bahwa Ahmadi dan sekeluarga itu meninggal? Saya cuma dengar Pak di Minasa Pak dia meninggal. Pak dengar kabar itu? Iya, saya dengar dia meninggal. Saya datang ke Bekasi karena om saya dengan Ahmadi baku lagu di Salam Pesi. Waktu Bapak ke Bekasi apa yang Bapak temukan di sana Pak? Banyak-banyaknya orang. Kebetulan saya ngomong di lokasi, saya bilang begini, saya bisa tinggal rumahnya saya punya om. Dia bilang saya kuasai itu rumah. Padahal mana kuasai? Mereka sudah jual, saya dapat uangnya biar Rp1. Sudah dijual? Sudah jual 30. Berapa tahun setelah pembunuhan itu terjadi rumah itu dijual? Pokoknya itu kasus sudah dicari pembeli. Kasus 95.
Ya, berapa tahun setelah Madi meninggal rumah itu dijual berapa tahun? Itu saya tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu. Iya. Terakhir setelah Bapak keluar dari penjara pernah ke sana tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Tidak pernah tanya-tanyakan kabar Ahmadi di keluarga Ahmadi. Tidak pernah. Hanya di pengadilan ditanyakan ibunya Ahmadi, dia bilang bagaimana ibu dengan Nur Salampesi, dia baik-baik saja Pak Hakim Pak Jaksa. Orang kami memang saya sering ke rumah ibunya. Oh, sering ke sana. Iya. Pernah ketemu lagi dengan ibunya Ahmadi Pak? Pernah ketemu di rumahnya. Di mana Pak? Di Minasaupa di perumahan tapi sudah dijual Pak. Oh, Bapak bicara apa Pak? Tidak bicara apa-apa. Bapak yang datang ke sana? Saya datang sana jalan-jalan rumah ibunya. Bagaimana respon ibunya waktu melihat Bapak? Tidak Pak, baik-baik saja. Tidak Bapak komen. saling tegur atau bagaimana Pak? Tidak, hanya ditanya di pengadilan bagaimana yang Salampesi, baik-baik saja Hakim. Cerita dengan ibunya Ahmadi apa saja? Cerita tentang itu bahwa Bapak tidak bersalah. Iya, saya bilang tidak, saya cerita di pengadilan saya tidak bersalah. Dan ibunya Ahmadi yakin itu. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang dia cuma cerita karena saya baku jauh. Saya dulu di bangku persidangan, dia diperiksa di DPR. Tidak, waktu di rumahnya Pak, waktu Bapak datang. Tidak cerita apa-apa. Oh, tidak cerita apa-apa. Berarti Bapak dicueki sama mamanya Ahmadi ya? Tidak Pak, baik cerita-cerita biasa-biasa aja. Oh, biasa saja. Iya. Tidak ada menyinggung soal Iya, kasus. tidak. Tidak ada deh. Iya. Mamanya Ahmadi sekarang di mana? Terakhir Bapak tahu Dia sekarang tinggal di Perumnas. Tidak tahu gimana rumahnya, saya tidak tahu. Karena dia sudah yang jual rumahnya di Minasaupa, dia pindah ke Perumnas. Tidak tahu Perumnas di mana. Tahu. Apa yang ibunya Ahmadi cerita ke Bapak tentang Ahmadi soal kasus pembunuhan itu? Tidak pernah Pak cerita. Tidak pernah. Dia tidak pernah cerita bahwa ini yang melakukan. Tidak pernah. Tidak. Tidak. Hanya ditanya, dia bilang ibu dengan Salampesi bagaimana, baik-baik saja Pak. Oh, ibunya tidak pernah cerita bahwa pernah. ada orang yang diduga melakukan itu. Tidak pernah Pak. Kalau Bapak sendiri Bapak tahu tidak? Atau ada gambaran di kepala Bapak bahwa siapa yang melakukan pembunuhan? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Berarti Bapak bersama 5 orang tersangka itu tidak pernah cerita? Tidak pernah, tidak saling mengenal. Dalam lembaga Bapak tidak pernah dipisahkan Pak. Tidak saling kenal sampai lepas dari lapas? Soal kenal iya, tapi tidak saling mengenal memang di pengadilan. Dipenjarakan di dalam lapas. Pelaku yang Bapak tidak kenal ini pernah cerita tidak? Pernah cerita, dia tidak baku kenal dengan saya. Dia cerita dia tidak baku kenal dengan saya. Iya, dia pernah cerita motifnya apa sehingga dia berani bunuh itu Ahmadi. Oh, itu saya tidak tahu Pak. Dia tidak cerita. Tidak cerita, iya. Jadi ceritanya Bapak ke pembunuh yang sebenarnya apa Pak waktu di dalam lembaga? Itu Pak, saya tidak tahu itu. Dia kalau cerita ke Bapak, dia tidak bilang apa-apa Pak? Tidak bilang apa-apa, dia bilang ini Salampesi tidak membunuh ini. Itu saja? Iya. Dia tidak lanjutkan bahwa saya yang membunuh Ahmadi. Dia bilang begitu Pak? Dia sudah akui semua. Dia membunuh Ahmadi sekeluarga. Dia ditanya. Dia keluarganya Ahmadi juga? Hah? Bukan. Oh, bukan. Orang Karundung. Orang apa? Orang Karundung semua. Orang di kampung itu. Tetangganya Ahmadi? Tetangganya Ahmadi. Pelaku yang sebenarnya? Iya. Tetangganya Ahmadi pelaku yang sebenarnya. Mereka tidak saling mengenal dengan Bapak Salampesi. Ditanya, kau kenal Salampesi? Tidak kenal. Saya kenal Salampesi, Pak Hakim Pak Jaksa, karena saya dipaksa menunjuk Salampesi. Begitu Pak? Iya. Jadi Bapak sampai selesai masa tahanan, Bapak tidak pernah ditanya bahwa saya membunuh Ahmadi karena apa? Tidak pernah Pak. Anggap biasa-biasa, tidak ada yang bertanya-tanya. Tidak pernah. Jadi selama di dalam penjara
interaksi Bapak dengan pembunuh lain itu hanya ya begitu-begitu tidak saja? pernah baku bicara, hanya baku lihat saja, tidak saling mengenal. Selama 13 tahun? Selama 13 tahun. Dari 5 tahanan Bapak yang paling cepat keluar dari lapas? Saya paling cepat keluar. Yang berapa tahun? Karena mereka jual narkoba, Pak. Oh, di dalam? Di dalam lembaga. Pembunuhnya Ahmadi? Iya. Jual narkoba? Iya. Sampai sekarang masih dikirim ke Jakarta. Tidak tahu Nusa Kambangan atau di mana, saya tidak tahu. Oh, masuk penjara lagi? Masuk penjara, dikirim ke Jakarta seumur hidup. Tambah lagi kasusnya narkoba. Bapak tahu itu dari mana, Pak? Ada komunikasi terakhir dengan dia waktu keluar dari lapas? Saya tidak tahu. Memang mereka memang ada bos di lembaga, sering kasih jual narkoba. Bapak tidak ikut-ikutan? Saya tidak ikut-ikutan. Saya bilang saya tidak tahu yang begitu. Tidak pernah saya pakai yang barang larangan. Terakhir Pak, saya mau tanyakan soal istrinya Ahmadi. Apa komunikasi terakhir Bapak ke istrinya Ahmadi? Tidak ada Pak, saya tidak pernah saya cerita itu. Bagaimana perlakuannya istri Ahmadi terakhir ke Bapak? Baik, dia pernah Pak. Cerita atau bagaimana? Baik dia Pak. Baik dia? Iya. Kebaikannya seperti apa itu Pak? Apakah saya Bapak biasa kebaikannya, kalau dibangun rumahnya, Om angkat dulu pasirku. Suaminya bilang iya Pak, saya angkat. Kasih masuk di dekat rumahnya. Sehari sebelum dibunuh, apa yang dia perlakukan istrinya Ahmadi ke Bapak? Apa yang dia lakukan? Saya tidak tahu Pak. Ya? Tidak tahu saya. Bagaimana Bapak melihat istrinya Ahmadi di hari terakhir itu waktu Bapak berkunjung sehari sebelum pembunuhan? Saya tidak pernah itu berkunjung Pak. Nah, itu tadi yang Bapak bilang sehari sebelum pembunuhan. Lewat 1 hari pembunuhan itu baru saya datang di lokasi. Itu saja Pak. Saya tidak tahu yang lain-lainnya. Terakhir kapan ketemu sama istrinya Ahmadi? Tidak pernah itu Pak. Ahmadi saja ya? Ahmadi juga tidak pernah saya ketemu. Enggak, sebelum dibunuh? Sebelum dibunuh biasa aja ya ketemu. Ada kalanya dikasih roda anak-anak, kan anakku masih kecil Pak dulu. Dikasih, Om salam bisa ambil kau ini roda bawa pulang di rumah kamu. Itu berapa hari sebelum pembunuhan? Oh sudah lama Pak. Sebelum dia dibunuh. Berapa hari? Saya juga tidak tahu berapa hari. Tapi sudah dekat-dekat itu ya Pak? Kurang tahu juga itu. Istrinya Ahmadi itu Pak? Istri Ahmadi dengan istri Pais. Terakhir apa yang istrinya Ahmadi kasih ke Bapak sebelum meninggal? Oh tidak ada Pak. Tidak ada? Iya. Saya tidak tahu itu. Nanti saya dengar di surat kabar dia meninggal, Bapak salam pergi ke lokasi. Itu saja. Bapak ke lokasi? Iya. Lewat 1 hari pembunuhan Pak. Saya bilang polisi kalau ini hari membunuh, saya datang ini hari itu bisa Bapak tuduh sama saya. Tapi ini lewat 1 hari pembunuhan Pak. Iya. Kalau saya membunuh, untuk apa saya tinggal lagi Pak? Saya lari jauh-jauh Pak, karena ini sudah dibayar. Tapi memang saya tidak membunuh Pak. Maksudnya bayar apa Pak? Memang ada yang membayar pembunuhan itu? Biasa Pembunuh bayaran Pak. Kayak ini jadi 5 orang. Pembunuh Ahmadi itu pembunuh bayaran? Iya. Tiap hari. Bapak tahu itu dari mana? Hah? Bapak tahu itu dari mana? Saya biasa perhatikan di lembaga. Ini anak-anak 5 ini biasa main judi Pak. Hari-hari main judi, main kiu-kiu, main yoker. Jadi persangkanya Om, barangkali ada batu di luar ini. Di mana orang dapat uang dalam lembaga Pak? Memang ini tetangganya Ahmadi ini tidak pernah terlibat perkelahian dengan Ahmadi Pak? Tidak. Ini dituduh mereka membunuh Pak. Ya maksudnya sebelum pembunuhan itu pernah tidak Ahmadi berkelahi atau itu saya bertengkar mulut? Saya tidak tahu itu Pak. Oh, tidak tahu. Tidak saling mengenal juga, jadi susah. Jadi dugaan Bapak pembunuh bayaran? Iya. Oke Pak, kita akhiri acara podcast Radar ini
ikatan. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini Pak Salam Iya, Besi. terima kasih.